Shalom Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, saya Dwi Kurniawan dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Pagi hari ini akan menemani Sobat Maestro semua dalam program acara visitasi. Sobat Maestro, kita percaya bahwa tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang menginginkan kegagalan dalam hidupnya. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan kegetiran itu terjadi dalam hidupnya. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan kehidupannya stagnan, bahkan menurun dan semakin menurun. Dengan kata lain, bahwa setiap orang menginginkan kehidupannya mengalami yang namanya keberhasilan. Berhasil dalam hal karir, orang ingin berhasil dalam studinya, orang ingin berhasil dalam pekerjaannya, dan orang ingin berhasil dalam pelayanannya. Setiap orang merindukan keberhasilan di dalam segala aspek kehidupannya. Tetapi Sobat Maestro, tidak bisa kita pungkiri bahwa acap kali kegagalan menjadi bagian atau menjadi kenyataan yang seringkali harus kita hadapi. Pertanyaannya adalah seringkali bagaimana sikap kita ketika kita harus mengalami kegagalan. Bagaimana sikap kita ketika kegagalan itu terjadi dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari sosok seseorang yang bernama Ayub. Kita melihat bagaimana Ayub, orang yang demikian saleh. Dalam pasal yang pertama di ayat-ayat awal, Alkitab mencatat bagaimana Ayub adalah orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan dan hidupnya menjauhi kejahatan. Ini membuktikan bahwa Ayub benar orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan, sosok yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat kemudian di ayat-ayat berikutnya, dalam pasal yang pertama dan pasal yang kedua, bagaimana kemudian kesalehan Ayub itu diuji. Kita melihat bagaimana Ayub pada akhirnya kehilangan keluarganya. Kita melihat bagaimana pada akhirnya Ayub harus kehilangan hartanya, dia kehilangan kesehatannya, dia kehilangan teman-temannya. Bahkan mungkin Ayub mulai dikucilkan oleh begitu banyak orang. Dan sampai pada puncaknya dalam Ayub pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saya akan bacakan. Dikatakan begini, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku, kata Ayub, menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Dikatakan ayat yang ke-11, umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku dan cita-citaku. Sobat Maestro, Ayub merasa gagal dalam hidupnya. Semangatnya menjadi patah, bahkan dia merasa hidupnya mulai mencapai pada satu titik nadir. Ayub merasa bahwa hidupnya hanyalah tinggal menunggu kematian. Tapi kita melihat dalam pasal-pasal berikutnya sampai pada pasal yang terakhir, kita melihat bagaimana Ayub bisa melihat, menyikapi setiap kegagalan dalam hidupnya, setiap masalah dalam hidupnya itu dengan sikap yang benar. Kita melihat dalam pasal yang ke-23 ayat yang ke-10, Ayub berkata bahwa karena Tuhan itu tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku, kata Ayub, aku akan timbul seperti emas. Di pasal yang 42 ayat 2, Ayub berkata, aku tahu Tuhan, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan pada akhirnya ada satu kalimat yang indah. Di pasal yang 42 ayat yang 5 dikatakan, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar, tetapi sekarang aku mataku sendiri memandang engkau. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian kisah hidup perjalanan Ayub, kita belajar dua hal berkaitan dengan kegagalan. Yang pertama, kegagalan itu harus kita hadapi. Yang pertama, kita harus berani menghadapi kegagalan. Kita bisa saja mengalami kegagalan hari ini atau kegagalan di masa-masa yang lalu. Tetapi percayalah bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Khalil Gibran pernah berkata bahwa kegagalan itu hanyalah jalan memutar sementara dan bukan jalan buntu. Bahkan mungkin kalau kita masih ingat ketika kita masih sekolah, peribahasa suka berkata bahwa kegagalan itu adalah guru terbaik di dalam meraih kesuksesan. Saya percaya Sobat Maestro bahwa seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kegagalan. Seorang pemenang adalah seorang yang berani menghadapi kegagalan serta mengerti bagaimana menyikapi ketika kegagalan itu terjadi dalam hidupnya. Yang kedua, sikap Ayub ialah memandang kegagalan itu dengan cara pandang yang berbeda. Ada begitu banyak orang yang ketika mengalami kegagalan, dia hidupnya mulai menjadi terpuruk, tidak lagi berani untuk bangkit, tidak berani lagi untuk mencoba, dan memilih untuk menyerah.
Sobat Maestro, penting untuk kita mengerti bahwa cara pandang kita ini akan sangat menentukan sikap kita. Cara pandang kita akan menentukan sikap kita. Itu sebabnya penting bagi kita untuk bisa memandang setiap kegagalan, memandang setiap permasalahan itu dari sudut pandang Allah. Sehingga Ayub dapat berkata bahwa karena Tuhan itu tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ketika kita memiliki cara pandang seperti Allah memandang, saya percaya Sobat Maestro bahwa kita akan mengerti bahwa kegagalan itu adalah sebuah proses pembelajaran yang akan membawa kita pada satu titik, yaitu keberhasilan. Dan percayalah, masih ada kesempatan yang baru yang Tuhan akan berikan bagi kita. Sobat Maestro, dimanapun Anda berada, biarlah pagi hari ini setiap kita boleh memiliki mental seorang pemenang, sehingga kita tidak lagi dirundung ketakutan oleh kegagalan kita hari ini ataupun kegagalan kita di masa lalu. Percayalah, seorang pemenang adalah seseorang yang berani, memiliki keberanian untuk menghadapi kegagalan. Dan biarlah apa yang dikatakan Ayub, itu kita katakan hari ini, bahwa aku tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan Yesus memberkati.